Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Karina. Waalaikumsalam, selamat pagi Bapak. Ya Bu Karina, hari ini kan ada coaching kan itu dan saya selaku observer dan Bu Karina sebagai coach, ini kita akan membicarakan tentang rubrik penilaian dalam coaching ini. Oh baik Bapak. Ya, jadi yang pertama yang akan kita bahas adalah rubrik penilaian adalah eh, kompetensi apa sih yang akan Ibu kembangkan dalam kegiatan ini? Oh iya, kompetensi yang akan saya kembangkan itu yang pertama adalah mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan berbobot, dan terakhir adalah memberdayakan coaching Pak. Oh gitu ya. Kemudian berkaitan dengan 3 pengembangan yang akan dikembangkan oleh Ibu Karina, itu apa sih bagian kompetensi mana yang secara spesifik akan Ibu kembangkan? Saya berencana akan mengembangkan yang memberdayakan coaching Pak. Oh gitu. Kemudian indikator ketercapaian dari pengembangan itu? Indikatornya yang pertama yaitu membantu membuat rencana aksi ya Bapak ya, yang spesifik, kemudian mendorong ide dari coaching pada saat diminta saran dan berbagi pengalaman Bapak. Oh gitu ya. Iya. Oke Bu Karina, saya rasa cukup ya untuk perbincangan kita hari ini dan kita akan langsung aja untuk coachingnya. Baik Bapak, terima kasih Bapak ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Ibu Karin, kira-kira saya mengganggu Ibu nggak ya? Enggak Ibu. Baik. Ada apa? Maaf Ibu, saya ini ada sedikit yang ingin saya konsultasikan ke Ibu. Oh iya. Kira-kira topik apa nih yang mau kita diskusikan hari ini? Jadi gini Ibu, saya ini sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Oh, pembelajaran diferensiasi ya. Wah, keren tuh. Kira-kira apa nih yang perlu kita eksplorasi terkait pembelajaran diferensiasi? Jadi ceritanya begini Bu Karin. Jadi sudah saya terapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya, di kelas 9P. Nah, pada saat saya melakukan sesuai dengan RPP yang saya buat, jadi ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Nah, di saat lancar nih di proses, di konten, di proses, begitu di produk, saya kebingungan Ibu. Oh, gitu. Wah, keren loh Bu. Belajar diferensiasi ini kan yang baru-baru ini dicanangkan oleh Menteri ya, Mas Menteri ya. Ibu Ika, apa yang sudah Ibu terapkan di pembelajaran diferensiasi yang sudah Ibu lakukan itu? Jadi begini Bu Karin, minggu lalu itu saya sudah terapkan di kelas 9B dan alhamdulillah lancar, tapi begitu di akhir untuk menentukan berdiferensiasi produk, saya itu agak bingung kira-kira apa ya yang akan saya terapkan, akan saya berikan ke siswa saya untuk hasil atau produk yang akan mereka kumpulkan nantinya. Oh, jadi bingung di bagian produknya gitu Iya. ya? Oh, kemudian yang sudah Ibu terapkan pada saat itu apa Bu? Yang produknya? Jadi pada saat itu saya berikan aja, belum sesuai minat siswa gitu ya. Jadi jadi yang saya lakukan bikin video. Jadi ke semua siswa. Nah pada saat itu kan mestinya saya sadar bahwa berdiferensiasi itu berdasarkan kebutuhan dan minat siswa. Jadi setelah itu saya evaluasi. Oh ternyata tidak semua bisa melakukan dengan menggunakan video untuk submit produknya. Oh seperti itu. Lalu bagaimana Bu hasil video anak-anak? Ya alhamdulillah lumayan. Ada sebagian tuh yang bagus, tapi memang ada sebagian yang kurang maksimal Bu Karin. Oh ya. Kemudian kenapa seperti itu Bu menurut Ibu? Ya karena ada yang minatnya tadi Bu Karin, ada yang nggak suka dengan
membuat video, tapi kan di situ saya paksakan ya. Oke, kemudian untuk yang penerapan pembelajaran diferensiasi selanjutnya, Ibu akan menerapkan yang seperti apa? Jadi nanti yang akan saya terapkan itu sesuai minat siswa. Misalnya ada siswa yang senang dengan menggambar. Jadi nanti produk yang akan dia submit ke saya itu ya gambar karena sesuai dengan minat siswa. Ada yang pakai voice note, ya. Ada juga yang infografis gitu. Oh, keren itu Bu. Jadi kan memang siswa itu berbeda-beda ya. Oke. Kemudian untuk detail setiap produk yang akan dibuat tadi ya Bu, itu seperti apa Ibu Ika? Jadi nanti saya berikan tugas kepada siswa saya itu dengan yang berbeda-beda hasilnya ya ke produknya. Misalnya nih untuk yang suka menggambar, itu mereka akan menggambar sebuah label. Nah, labelnya itu mereka juga pun diberi kebebasan mau label apa. Bisa label obat, bisa label makanan atau label minuman. Nah, setelah itu mereka buat gambar dan struktur dari label itu apa, itu akan mereka tuliskan di situ. Nah, untuk yang voice note, bisa mereka itu dengan melakukan membaca dengan struktur label. Misalnya, hello, my name is Safika. Now I want to explain about the label. Nah, misalnya gitu, selanjutnya begitu ya Bu Karin, sampai mereka itu bisa menghasilkan struktur teks dari sebuah label. Nah, untuk yang video otomatis bisa langsung direkam mereka itu buat video dengan menampilkan sebuah label. Nah, sambil menjelaskan. Begitu Bu Karin. Wah, keren sekali ya Bu ya. Dengan yang seperti itu pasti nanti anak-anaknya jadi lebih suka ya Bu ya. Anak-anak antusias, senang sekali. Terus yang saya lihat anak-anak itu cepet banget ininya menangkap. Saya tanya itu langsung mereka bisa respon begitu. Oh iya. Berarti selain minat, Ibu juga mengembangkan gaya belajarnya juga seperti itu ya Bu. Wah, ini merupakan resolusi yang bagus nih untuk sekolah kita. Nah, Bu Ika, kira-kira apa nih yang akan Ibu Ika lakukan setelah kita diskusi? Sekarang saya udah gamblang nih Bu Karin. Jadi nanti rencananya minggu depan itu saya mau masuk kelas lagi dengan materi yang sama, tapi saya lakukan di kelas lain. Nah gitu, dengan materi yang sama dan saya akan lakukan sesuai dengan RPP yang saya buat. Jadi step-stepnya jelas sekali sampai nanti di produk yang akan mereka hasilkan. Ya, produknya yang seperti tadi itu ya Bu ya? Iya betul Bu Karin. Oke. Kira-kira apa nih ya yang perlu Ibu lakukan sehingga pembelajaran itu menjadi lebih baik lagi Bu? Jadi nanti akan saya lakukan ya yang pertama itu karena kita bahas berdiferensiasi, jadi saya siapkan betul untuk berdiferensi kontennya. Misalnya saya siapkan itu beberapa label dari 3 jenis label. Saya memang betul-betul realia Ibu Karin yang saya terapkan di kelas. Jadi di meja itu saya susun. Ini ada label obat, ada label makanan, ada label minuman. Jadi saya betul-betul saya buat banyak dan habis itu saya bikin grup. Nah di grup itu ada leadernya. Nanti setiap grup itu, setiap leader dari grup itu saya suruh maju ke depan. Kalian boleh pilih mana yang akan kalian analisis dari label yang saya siapkan. Nah setelah itu saya berikan LKS kepada setiap grup. Mereka senang sekali karena betul-betul kontekstual. Oh iya. Gitu. Ya, pembelajaran kita memang bagusnya kontekstual ya Bu ya. Iya. Wah, saya yakin ini Bu, nanti untuk kegiatan pembelajaran ini akan berjalan dengan sangat seru dan tentunya siswa-siswa jadi semakin semangat untuk belajar ya. Iya. Nah, saya doakan semoga kelasnya Bu Ika sukses ya Bu ya. Amin. Terima kasih Bu Karin. Ini alhamdulillah sudah nggak ada lagi yang membuat saya resah.
kebuka juga dengan bertemu dengan Ibu Karin. Terima kasih Ibu Karin ya. Oke Bu Ika, see you next time ya. See you. Baik Ibu Karina, Ya. kegiatan coaching tadi sudah dilakukan dan saya juga melakukan sebuah pengamatan dari apa yang sudah Ibu Karina lakukan, dan saya melihat sesuai dengan kompetensi ataupun pemberdayaan yang akan Bu Karina lakukan tadi, pemberdayaan coaching, saya melihatnya sudah sesuai dengan indikator ketercapaian. Jadi saya merasa apa yang Ibu Karina lakukan sudah bagus ya. Hanya mungkin ya tinggal pengembangan berkaitan dengan menggali potensi dari coaching. Kemudian dari apa yang Ibu Karina lakukan tadi, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching ya, yang menjadi indikator ketercapaian? Ya, tadi saya sudah melakukan menggali potensi dari coach ya Pak ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka dan hasil dari mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh coachnya. Oh gitu ya. Oke, mungkin itu terakhir dari kegiatan coaching ini Bu, yang perlu saya sampaikan selaku observer ya. Jadi dari hasil data yang saya tulis tadi, saya catatkan beberapa hal yang mungkin perlu untuk dikembangkan ya, berkaitan dengan pemberdayaan coaching. Jadi hanya sedikit, yaitu perlu mungkin penggalian kompetensi yang lebih intens lagi, sehingga nanti apa yang diharapkan oleh coach berkaitan dengan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan bisa menghasilkan apa yang diharapkan sesuai dengan tujuan. Oke Bapak, terima kasih Bapak atas umpan baliknya. Oke, demikian, terima kasih sama-sama Ibu Karina. Terima kasih ya Oke, Bapak. sama-sama.